Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, masih di kata mutiara yang ke-14, dan ini insyaallah menjadi penjelasan kata mutiara yang terakhir daripada kitab Syarah Iqadul Imam. Untuk itu mohon kita saksikan bersama dan kita simak bersama pada masing-masing kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Faman, maka adapun barang siapa ro'a yang telah melihat, siapa man melihat al-kauna alam semesta, walam yashhadhu dan tiada bisa menyaksikan, siapa manhu akan Allah, fihi di dalam alam al-kaun, au indahu atau di sisi al-kaun atau alam, au qablahu atau sebelum alamnya wujud, sebelum alam ini muncul atau wujud, au ba'dahu atau setelah adanya alam. Kok ada orang melihat alam semesta ini ya, tetapi tidak bisa mengantarkan untuk menyaksikan kepada al-haq, menyaksikan terhadap keagungan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad a'wazahu, maka sungguh telah menutupi, atau faqad a'wazahu, maka sungguh telah meniadakan hu akan Allah apa wujudul anwari, yaitu wujudnya cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Faqad a'wazahu, maka sungguh telah hilang hu pada man ya, apa wujudul anwari, yaitu wujud cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang itu tadi ya melihat alam semesta tetapi tidak melantarkan dia untuk bersyahadah atau bisa menyaksikan sifat-sifat agungnya Allah, maka sungguh orang itu telah hilang. Apa yang hilang pada orang itu adalah wujudul anwar, cahaya-cahaya nur yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husibat, dan telah termahjub, telah tertutup anhu pada man apa syumusul ma'arifi, matahari-matahari kemakrifahan. Dikarenakan apa? Bisuhubil azari, karena sebab, yaitu asar. Asar itu artinya makhluk, makhluk yang diibaratkan seperti sahab, seperti mendung. Jadi kalau orang tidak bisa melihat matahari karena adanya mendung, mendung pada diri seseorang yang tidak bisa menyaksikan keagungan Allah. Ketika seseorang itu menyaksikan alam ya, maka sesungguhnya yang menjadi mendungnya itu adalah alam itu sendiri, atau al-kaun bahasanya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Jadi matahari kemakrifahan bisa menjadi kenal kepada Allah itu akan menjadi mahjub, akan tertutup pada seseorang itu, tertutupi bisuhubil athar, yaitu dengan makhluk-makhluk itu sendiri yang ibaratnya seperti mendung. Fa ahlu maqamil baqai, maka adapun orang-orang yang bermakom baqo itu ya syaduna, mereka ahlu maqamil baqo itu menyaksikan, ya syaduna mereka itu menyaksikan. Siapa ahlu maqamil baqo?
menyaksikan al-haqqa kepada al-haq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi mujarradi wuqu'i basorihim, dengan tanpa mengarahkan terhadap pandangan mereka alal kauni, kepada alam semesta itu. Jadi pada makom orang-orang ahli bako itu, mereka justru ketika melihat alam itu, alamnya itu hilang. Justru ketika pandangannya itu melihat atau menyaksikan, atau basornya itu tertuju kepada kaun, justru alam semestanya itu hilang. Yang muncul, yang tampak adalah Allah atau sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada orang-orang yang sudah sampai makom mulbaqo. Bahwa maka adapun orang-orang yang di makom baqo itu yusbituna, telah menetapkan al-athar makhluk billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasyaduna, dan mereka tidak menyaksikan siapa ahlu makomil baqo, menyaksikan bisiwahu, dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu, alam yang dia lihat itu selalu bersama Allah, yusbitun, tetap bersama Allah. Jadi tidak melihat lagi kepada alam. Justru ketika melihat alam itu, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada kebesaran Allah. Selalu seperti itu. Sehingga ketika melihat alam yang muncul, alam-alam yang ada di depan makrifatnya, di depan matanya itu, bahwa yang muncul adalah sesuatu yang selain Allah. Beda dengan di makom seperti kita ini, ya, orang-orang awam ini, ya, ketika melihat alam semesta, ya yang tampak alam semestanya. Ya kalau nanti dikasih hidayah oleh Allah, itu baru bisa sadar, ya, kemudian diantarkan untuk menjadi ingat, mengantarkan saja. Beda dengan orang-orang yang di makom baqo, mereka itu sudah menetap. Jadi seakan-akan ketika melihat alam ini, yang tampak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu melihat gunung, maka yang tampak itu adalah zat sifat keagungan Allah. Begitu melihat yaitu matahari, melihat bulan yang merupakan ciptaan Allah, justru yang muncul bukan mataharinya, bukan rembulannya pada saat disaksikan, justru yang muncul, yang tampil di situ adalah yaitu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Illa annahum, kecuali annahum, sesungguhnya mereka itu likamalihim, karena kesempurnaannya mereka, yusbitunal wasitota, yang telah menetapkan, dalam begini telah mengikutkan al-wasitota, alam atau wasitoh, perantara, wal mausutota, dan sesuatu yang dibuat untuk menjadi perantara. Jadi karena kesempurnaan mereka sangat sempurna, ya, keimanan dan ketauhidannya itu, sehingga ketika menyaksikan alam, ya, sekalipun dia menyaksikan alam, baik itu berupa wasito sebagai perantara, atau sesuatu benda atau alam yang dijadikan perantara, bahwa sesungguhnya mereka itu yang muncul adalah Allah. Dari sempurna mereka, artinya bahwa mereka itu menyaksikan Allah itu ada di dalam alam itu sendiri, ada di dalam ciptaannya. Tetap wasito itu, perantara itu tetap dijadikan sebagai alat, ya, artinya untuk menyaksikan Allah tidak kemudian langsung terbuka melihat Allah, begitu tidak, tetapi masih mengisbatkan, ya, masih menetapkan kebersamaan Allah, yaitu bersama alam semesta atau makhluk. Itu yang dirasakan pada orang-orang yang bermakom baqo. Fahum yasyadunal haqqa, sehingga mereka itu, fahum adapun mereka itu yasyaduna, telah menyaksikan al haqqa, kepada yang hak, menyaksikan sifat-sifat kebesaran Allah, bimujarrati syuhudil wasitoti, dengan tanpa menyaksikan wasito. Jadi wasito itu hanya sebagai isbat saja, sebagai ketetapan saja. Jadi begitu melihat, satu misal saya contohkan tadi, melihat matahari, bahwa yang tampak di sana adalah betul matahari. Jadi matahari itu hanya sebagai
sesuatu yang mengarahkan untuk menjadi objek. Tapi begitu melihat matahari, sesungguhnya seseorang itu ketika saat melihat matahari yang muncul adalah sifat-sifat jamaliyah Allah, sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama sekali tidak melihat sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Aw indaha, atau di sisinya wasitoh, bila takdimin wala takhirin, tanpa adanya waktu yang mendahului, wala takhirin, dan juga tidak dibatasi oleh batasan waktu yang mengakhiri. Sehingga pada saat orang-orang ahli baqo itu menyaksikan al-haq, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala bila takdimin, ya, agar tidak di dalam ruang waktu, tidak dalam ruang waktu yang lebih dulu atau awal, dibatasi keawalannya, dan juga tidak dibatasi keakhirannya, wala dzurfiyatin, dan tidak pada tempat, wala madrufin, dan tidak sesuatu yang ditempati, ya, tidak juga. Jadi ketika menyaksikan syahadat Allah itu ada di ruang yang mereka tidak bisa, yang namanya waktu yang disebut waktu awal itu membatasi. Karena namanya waktu awal disebut waktu awal itu tetap ada batasnya, ya, di awal itu. Sebelum awal itu kan tidak. Satu misal awal ini, ya, sebelum awal ini berarti kan kalau memang dinyatakan itu ada batas, awal pertama itu berarti awal yang lebih pertama, yang lebih awal lagi ada, kan begitu. Tetapi ternyata bahwa orang-orang yang sedang menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu telah menetapkan alam artinya mengikutkan alam di situ untuk menyaksikan sifat-sifat kebesaran Allah, ya, tetapi seperti itu, tapi tidak dibatasi. Pada saat melihat itu tidak dibatasi oleh waktu awalnya, tidak pula dibatasi oleh waktu akhir. Jadi seakan-akan ini di ruang yang tanpa batas. Wala dzurfiyatin, bukan tempat juga, tidak pula di dalam ruang. Satu misal di gunung atau di mahsyar, gurun pasir, tidak pula, atau di masjid, tidak di sebuah tempat. Wala madruf, dan tidak pula di sesuatu yang dijadikan tempat. Artinya, ya, alam yang sangat bebas, tanpa batas, yang menjadi kuasa dan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti itu ada sebuah syair mengatakan, mud araftul ilahakum lam ara ghaira wa gadzal ghairu indana mamnu'u. Mud araftul ilaha, sejak aku mengenal Allah, sejak aku mengenal Tuhan, lam ara ghaira, sejak itu pula aku tidak pernah mengenal yang selain Allah. Sejak aku melihat Allah, sejak aku melihat kebesaran, sejak aku melihat sifat-sifat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, sejak itu pula aku tidak pernah melihat sesuatu yang selain Allah. Wa kadza, dan seperti inilah al-ghairu, adapun alam, sesuatu yang selain Allah, indana, menurut kami, sehingga yang ada pada diri kami, sesuatu yang selain Allah itu mamnuun, terhalang. Sehingga mata hati ini terhalang banget, tidak bisa melihat sesuatu yang bukan Allah, tidak bisa menyaksikan sesuatu dari sifat-sifat keagungan Allah, tidak bisa, selalu akan terlihat itu. Jadi ketika saya melihat gunung, yang tampak bukan gunungnya. Ketika saya melihat matahari, yang tampak bukanlah matahari. Kenapa? Karena mata saya sejak saya mengenal Allah tidak bisa melihat sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mamnu, tercegah. Wa qala, dan dawuh siapa Syekh Maulaya Abdus Salam bin Masyish radhiyallahu anhu li Abil Hasan radhiyallahu anhu. Wa qala, dan berkata Syekh, guru kekasih kita,
kekasih saya, Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis ini adalah putra daripada Imam Masis atau Syekh Masis. Syekh Masis ini sebagai guru atau syekh daripada Imam Abu Hasan Asyadzili. Berarti ini putranya ya. Jadi Abdus Salam ini putra daripada Syekh Masis. Pada suatu ketika Syekh Abdus Salam putra daripada Masis, yang mana Masis itu adalah guru daripada Syekh Abu Hasan Asyadzili, itu pernah berkata begini, "Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, hadid basorul imani, hadid pertajamlah olehmu basorul imani akan mata hati keimananmu." Jadi kalau kamu pengen usul dan nyambung dengan Allah, kalau ingin kamu ketemu dengan Allah, maka pertajamlah mata hati keimananmu. Tajidillah, pasti engkau akan menemukan. Tajid, jadi kalimat ini menjadi fi'il mudhari, ya, menjadi jawab itu ya, hadid tajid ya. Nah, ketika seperti itu tajid, maka pasti kamu akan memperoleh atau kamu akan menemukan, kamu akan dapati ketika kamu hatimu sudah kamu pertajam, hati keimananmu sudah kamu pertajam, dipastikan kamu bisa menemui Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, wa inda kulli syai'in, dan pada setiap sesuatu, wa ma kulli syai'in, dan bersama setiap sesuatu, wa qabla kulli syai'in, dan sebelum segala sesuatu, wa ba'da kulli syai'in, dan setelah segala sesuatu, wa fawqa kulli syai'in, dan di atas segala sesuatu, wa tahta kulli syai'in, dan di bawah segala sesuatu, wa qoriban, dan menjadi dekat engkau temui Allah, qoriban, dekat, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, wa muhitan, dan kamu temukan, kamu dapati Allah muhitan, wa muhitan, menguasai, bi kulli syai'in, terhadap sesuatu, bi qorbin, dengan dekat banget. Huwa, adapun qorb, sifat dekat itu, wasfuhu, menjadi sifatnya Allah. Wa bahi wa bimuhitatin, dan dengan muhita, menguasainya Allah terhadap segala sesuatu. Ia adapun muhita itu na'tuhu, juga menjadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa katanya Syekh Abdus Salam wasiat kepada Abu Hasan Asyadzili, ketika hati imanmu sudah tajam, pasti kamu akan temui Allah, kamu akan bisa menemukan sifat-sifat keagungan Allah pada setiap sesuatu, dan di sisi segala sesuatu dan bersama segala sesuatu, sebelum dan sesudahnya, di atas, di bawah, dekat, lebih dekat dari segala sesuatu. Dan beliau muhaiton, menguasai, detail banget penguasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, sehingga Allah itu sifatnya dekat banget. Tidak hanya dekat, beliau juga menguasai secara detail terhadap sesuatu apa yang beliau lihat. Wabutin, dan jauh, anid dorfiyati, dari tempat, artinya dari stigma kita, dari pandangan kita bahwa Allah itu bertempat, itu jauh dari itu. Seperti bayangan Anda terhadap Allah, kamu yang dimaksudkan akan temui Allah itu di atas segala sesuatu, bukan berarti Allah di atas kepala kita. Kamu akan temukan Allah Subhanahu wa taala berada pada setiap sesuatu, bukan berarti Allah itu ada bersama benda, pada semua sesuatu yang diciptakan Allah ada di situ, bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi lebih kepada kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah jauh, wabutin anil dzarfiyati, dari tempat, wal hududi, dan batas-batas. Jadi tidak ada tempat yang akan bisa menempatkan Allah. Maksudnya dengan persepsi kita, dengan tempat yang kita persepsikan apa tentang tempat. Begitu juga Allah tidak pula jauh, Allah itu dari batas-batas seperti kita memahami tentang batas. Wa anil amakini, dan Allah jauh dari tempat-tempat seperti kita memahami terhadap istilah tempat-tempat.
wal jihati, dan sisi-sisi, ada sisi kanan, ada kiri, ada selatan, utara, ada barat, timur, ya. Itu Allah jauh dari istilah itu. Dari Allah ada di atas, Allah dari bawah, Allah ada di barat, Allah ada di timur, tidak seperti itu. Ya. Wa anis suhbati, dan Allah juga jauh dari suhbah. Suhbah itu dalam pengertian adalah bersama-sama. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama. Itu namanya suhbah, bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya bahwa jangan Anda bayangkan bahwa Allah itu selalu bersama orang sabar. Itu artinya kemana-mana Allah kintil dengan orang sabar, seperti itu bukan. Tetapi sifat rahmatnya Allah yang dimaksudkan itu selalu akan diberikan dan bersama dengan orang sabar. Bukan zatnya Allah loh. Jangan salah memahaminya. Wal qorbi, dan Allah jauh dari istilah dekat, dengan dekat, bil masafati, dengan menggunakan jarak-jarak. Jaraknya Allah di sini, tidak seperti itu. Seperti Allah yang di dalam Al-Qur'an itu, jadi wamhaqul kullah, wamhaqo, maka kemudian leburkanlah olehmu al-kullah, segala sesuatunya, biwasfihi, dengan sifatnya Allah, al-awwali, yang awal, wal akhiri, sifatnya Allah yang akhir, wal zahiri, dan sifatnya Allah yang tampak, jelas, terang, wal batini, dan sifat Allah yang batin, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Wa huwa, adapun Allah, huwa, adapun dengan sifatnya Allah, kana Allahu, ada siapa Allah, Allah wala syai'a, dan tiada sesuatu mau bersama Allah. Wa huwa, dan adapun Allah, al-ana, sekarang, alama, atas sesuatu, alaihi, yang atas ma, apakah ada siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang adanya Allah itu di mana? Kan begitu eksistensi pertanyaannya. Ya, eksistensi wujudnya Allah itu ada di mana, atau tempatnya Allah? Alama alaihi, itu alama atas sesuatu itu sesuatunya Allah. Ya, di mana Allah berada, ya di tempatnya Allah ada. Tempatnya Allah ada itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi alama alaihi, karena di mana Allah ada, disitulah Allah wujud. Waqala, dan dawuh siapa ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, ma ra'aitu syai'an, tiada melihat sesuatu, illa ra'aitullaha fihi, kecuali ra'aitu, aku melihat Allah fihi, di dalam syai'. Katanya ulama sufi ini, ya, yang sudah tingkatan tingkatan majdub ini, ya, tingkatan yang sudah lumayan ini. Walam arahu, dan aku tidak melihatnya. Penjelasan seperti ini hadisan, di dalam hadisnya Nabi. Wa innama, dan akan tetapi, huwa, adapun penjelasan seperti ini, min qauli ba'dil arifina, dari pendapat sebagian ulama-ulama yang sudah ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada kata-kata ma ra'aitullaha, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah hafihi, itu artinya bahwa ungkapan kata itu sungguhnya sebuah ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlus sayri, maka adapun orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah, minal muridina, dari golongan muridin, golongan orang-orang yang berkehendak, berkeinginan untuk menuju kepada Allah, mereka yasyaduna, menyaksikan al-kauna, akan alam, summa yasyadunal mukawwina, baru kemudian mereka menyaksikan al-mukawwina, kepada zat yang mengadakan alam. Indahu, ada di sisinya, ya, ada di sisinya si man. Wa bi asarihi, dan dengan asarnya Allah, al-mukawwin, dengan makhluk ciptaannya Allah itu, ketika dilihat oleh kelompok ahlus sair ini, orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah itu, cara menyaksikan Allah itu melalui alam masih. Kalau tidak ada alam, mereka mungkin bisa menyimpulkan ya Allah tidak wujud. Ya, mereka akan menyimpulkan bahwa Allah tidak wujud ketika Allah tidak menciptakan alam. Beda dengan orang ahlul baqa, ya, ahlul baqa.
Jadi pada tingkatan orang-orang ahlus sair ini, mereka menyaksikan alam baru bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Indahu ada di sisi mukawin. Indahu ada di sisi mukawin. Jadi alam dan kemudian baru menyaksikan Allah. Wa bi azarihi dan dengan asar atau makhluknya Allah, makhluknya mukawin atau dengan kaun yang telah diciptakan oleh mukawin. Alam yang telah diciptakan oleh mukawin, oleh zat yang mengadakan itu, fayamtahiku maka menjadi hilang apa al-kaunu alam itu. Jadi begitu sudah menyaksikan alam, baru dia akan diantarkan kesaksiannya untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seperti itu fayamtahiku maka menjadi hilang, lebur apa al-kaunu alam min nadrihim dari pandangan mereka, bimujarradi nadrihim hanya pandangan mereka, kemudian alusair itu ilahi menuju kepada Allah, tapi alamnya tetap ada. Beda dengan ahlul baqa ya. Kalau ahlul baqa itu ketika melihat alam, maka pada saat melihat alam yang tampak Allah, jadi yang tampak itu hanya Allah. Tapi kalau orang-orang yang alusair itu masih melihat alam juga melihat Allah. Jadi seakan-akan ada dua posisi, ada posisi makhluk sebagai ciptaan Allah dan ada sang Khalik ya dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di makom sair. Kalau di makom baqa enggak, tapi tetap diisbatkan ya, diisbatkan. Fayamtahiku, saya ulangi, fayamtahiku maka menjadi lebur apa al-kaunu alamin nadrim dari pandangan orang-orang ahli sair bimujarradi nadrihim ya, sehingga tiada pandangan mereka ilahi, pandangan mereka itu bimujarradi nadrihim hanya tertuju pandangan mereka itu ilahi kepada Allah. Akhirnya begitu alamnya habis, tenggelam, baru mereka itu mujarradi nadrim ilahi, hanya pandangan mereka itu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Tapi tetap alam itu ada ya, ciptaan itu tetap dilihat. Wahada dan adapun ini itu halul mustasyrifina dikategorikan sebagai posisi, yaitu posisi orang-orang yang dalam keadaan sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mustasyrifin. Wa alu maqamil fana'i maka adapun orang-orang yang ada di makom fana, makom melebur, fana itu melebur, menyatu dengan Allah, mereka itu yasyaduna menyaksikan siapa ahlu maqamil fana, menyaksikan al-haqqo akan Allah, akan yang hak qabla syuhudil khalqi, sebelum menyaksikan makhluknya. Ini beda ini. Jadi andaikan Allah tidak menciptakan makhluk, bahwa orang-orang ahli fana ini sudah melebur dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, semuanya tidak ada yang wujud adalah Allah. Sehingga ketika hidup bersama alam itu bagaimana? Ya, bagaimana orang-orang yang ada di makom fana ini? Ini bimakna dalam pengertian annahum, sesungguhnya orang yang ada di makom fana, orang yang melebur dengan Allah itu la yarawnal khalqa, tidak la yarawna mereka, orang-orang ahli fana itu tidak melihat al-khalqa makhluk, aslan hakikat wujudnya tidak dilihat, tidak terlihat. Karena orang-orang ahli fana itu melihat segala sesuatu itu melihat kepada hakikatnya. Jadi ketika melihat sudah tidak ada, itu hilang semuanya. Yang wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Id la subuta lahu, id karena la subuta tidak bisa menetap, tidak bisa dihakikatkan, karena tidak subut lahu bagi kaun, karena kaun itu tidak bisa subut, karena bayang-bayang. Alam ini adalah bayang-bayang dari sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat tajalinya Allah. Ya karena tidak subut indahum menurut orang-orang ahli fana. Kenapa terjadi? Di annahum karena sesungguhnya orang-orang di maqamul fana di sakratihim karena mabuk mereka, karena mereka itu mabuk, sedang dalam keadaan sakran, istilahnya sakran, mabuk. Waibuna mereka telah waib melebur, meniadakan mereka anil wasitoti dari wasito, dari perantara-perantara, sehingga perantara-perantara yang di makom orang masih menggunakan perantara untuk menyadari wujudnya Allah itu bagi orang-orang yang di makom fana itu menjadi hilang. Fanuna mereka sedang fana melebur
anil hikmati dari hikmah Allah, sehingga mereka yang muncul, yang hadir pada diri dan jiwa mereka adalah hikmah, mutiara yang bersumber dari Allah. Gharqa, dalam keadaan tenggelam, karena mereka tenggelam fi bahril anwari, di dalam lautan cahaya-cahayanya Allah. Matmusun, hali terhapus alaihim bagi ahlu maqamil fana, apa al asaru, alam semesta ini fana, hilang dari pandangan mereka. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam posisi seperti ini qala, berkata siapa, ba'dhum, sebagian orang-orang yang sedang berada di makom fana, makom melebur, menyatu dengan Allah, seperti al-halak. Apa katanya mereka? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Ma ra'aitu, tiada aku melihat syai'an, sesuatu, illa ra'aitu, kecuali aku telah melihat Allah qablahu, sebelumnya, sebelum sesuatu ini diciptakan, sebelum sesuatu diadakan, aku sudah menyatu, aku sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi justru ketika alam ini muncul diciptakan oleh Allah, ya tidak bisa melihat alam itu. Karena yang tampak adalah hakikat, ya, akan sifat keagungan Allah, tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul hijab, maka adapun orang-orang di makom ahlul hijab seperti kita ini mungkin, ya, min ahli dalili, termasuk orang-orang yang membutuhkan dalil, wal burhani, lan argumentasi, untuk mengatakan wujudnya Allah. Bagi orang-orang di makom hijab itu, yaitu membutuhkan bukti, membutuhkan argumentasi. Satu misal, kalau ada pertanyaan, apa bukti wujudnya Allah? Dia akan mengatakan dengan adanya alam semesta, dengan adanya langit, dengan adanya matahari. Itu di tingkatan orang-orang ahli hijab. Innama yasyadunya, bahwasanya mereka orang ahli hijab itu menyaksikan al-kauna, alam, wala yasyaduna, dan mereka tidak menyaksikan al-mukawwina, kepada zat yang menjadikan, la qablahu, tidak menjadikan sebelumnya, wala, dan tidak pula ba'dahu, setelahnya. Jadi setelahnya pun mereka itu masih belum juga akan menyadari akan hakikat wujudnya Allah. Bahkan baru innama yastadilluna, bahwasanya yastadilluna, mereka menjadikan bukti ala wujudi, atas wujudnya Allah, biwujudil kauni, dengan wujudnya alam semesta ini. Wa hadza, maka adapun ini maqamul hijab itu li amatil muslimina, yaitu ada pada umumnya orang-orang muslim, min ahli yamin, dari kalangan orang-orang yang ahli kanan, artinya orang-orang yang ahli syariah, masih di tingkatan menjalankan perintah dan menjauhi akan Allah. Qad awazahum, sungguh telah awazahum, meniadakan, ya, menghilangkan hum kepada alul hijab, aifatahum, maksudnya adalah menghilangkan hum kepada alul hijab, apa wujudul anwari, yaitu wujud cahaya-cahaya kebenaran Allah, cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muni'u, dan mereka tercegah siapa alul hijab, minha, dari anwar. Wa hujibat, dan termahjub, tertutup anhu, pada orang-orang ahli hijab, apa syumusul ma'arifi, yaitu matahari kemakrifahan. Terhijab karena apa? Bisuhu bil azari, karena makhluk-makhluk yang menjadi mendung. Ba'datul ya, setelah melihat, ya, setelah melihat apa? Setelah melihat asar, wa isyraqi nuriha, dan muncullah cahayanya asar. Lakin akan tetapi la budda, tidak wajib, li syamsi min sahabin, matahari itu pasti tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari sahab, dari mendung. Begitu juga walil hasanai, bagi orang-orang cantik tidak bisa dilepaskan min niqabin, dari cadar atau kerudung. Walillahi, bagi Allah, turun, adapun pintu, ya, al-qail, turul, adapun pintu, al-qail, ada al-qail, sebuah kata-kata penyair. Wa ma tujibat illa bi raf'i hijabiha
wa min ajabin annadura tasturu wa ma uhtujibat wa ma dan sesuatu uhtujibat yang telah dimahjub apa syumusul ma'arif illa birof'i ya illa birof'i hijabiyah kecuali dengan menyingkap, mengangkat, membuang hijabnya syumusul ma'arif. Jadi apa-apa yang dijadikan hijab itu akan bisa tersingkap, akan bisa terungkap, terbuka dengan cara apa ya, membuka hijabnya begitu. Pokoknya prinsipnya bahwa segala sesuatu yang menutupi itu harus dibuka, itu baru nanti bisa terbuka. Wa min ajabin dan dari sebagian dari sesuatu yang sangat mentakjubkan, mengherankan. Anna zuhura sesungguhnya penampilan ya, anna zuhura sesungguhnya penampilan tampak wujudnya Allah itu tasturu menutupi apa zuhur. Justru Allah yang tampil ya di alam semesta itu justru ya penampilan Allah di alam semesta itu justru menjadikan tutup penampilannya itu. Menjadikan tutup buat Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita juga seperti itu. Jadi justru penampilan Allah itu justru penampilan ini kan terang sebenarnya. Allahu nurus samawat kan. Allah itu cahaya. Ya. Tapi saking terangnya cahaya itu maka sulit, tidak ada yang mampu orang itu melihatnya. Ya, sehingga menjadi gelap, menjadi tidak terlihat. Dan itu seperti mata hewan kelelawar. Kelelawar itu justru ya kalau di saat waktu siang itu, padahal siang itu kan terang benderang, bercahaya. Justru bagi kelelawar itu gelap. Dan justru ketika ada di kegelapan, yang namanya kelelawar itu merasa ada di tempat yang terang. Sama dengan manusia. Sesungguhnya Allah itu sangat tampak, sangat dohir Allah Subhanahu wa taala. Dari tampaknya ya, dari terangnya cahaya itu ya Allah Subhanahu penampilan Allah sehingga itu menjadi tertutup. Dari terangnya itu menjadi tertutup. Sama dengan ibaratnya seperti orang melihat matahari. Anda itu tidak bisa melihat matahari kan? Hanya melihat sinarnya saja. Coba Anda lihat ya, nanti di terik siang matahari, Anda lihat mata Anda untuk melihat matahari. Ternyata nggak bisa melihat, Anda hanya bisa melihat sinarnya. Sama dengan kita itu hidup, nggak bisa melihat. Padahal Allah itu sangat tampak. Tapi sangat terangnya sehingga mata kita tidak mampu untuk melihatnya. Sehingga justru penampilan yang terang benderangnya matahari itu justru menjadi tutup untuk bisa kita melihat kepada matahari. Tidak jauh seperti itu, ya, yaitu analoginya. Waqala dan dawuh siapa akhir ulama yang lain. Laqad dhaharta wala takhfa ala ahadin illa ala akmahin la yubsirul qamara. Laqad dhaharta fala takhfa ala ahadin illa ala akmahin la yubsirul qamara. Lakin batanta bima adharta muhtajaban wa kaifa yurafu man bil izzati istatara. Laqad dhaharta sungguh-sungguh telah tampak engkau ya Allah dengan terang benderang. Fala takhfa dan tiada tersembunyi engkau, tiada tertutupi engkau ala ahadin atas seorang pun illa ala akmahin kecuali akan tertutupi kepada mata orang yang buta la yubsiru yang tidak bisa menyaksikan mata yang buta al-qamaru akan rembulan. Lakin batonta akan tetapi batonta engkau menjadi sembunyi bima dengan sesuatu harta yang telah menjadi tampak engkau muhtajaban ya muhtajaban menjadi tertutup, muhtajaban menjadi tertutup.
Jadi muhtajaban menjadi sesuatu yang menjadi tutup. Wa kaifa yu'rafu, bagaimana mungkin yu'rafu bisa diketahui, bisa dikenali, ya siapa man orang bil izzati dengan sifat yang mulia, istataro menjadikan yaitu penutup atau terhalang terhadap seseorang. Jadi justru penampilan zahirnya Allah yang sesungguhnya tampak jelas ini justru itu menjadi tutup, ya. Summa ihtijabuhu, maka kemudian mahjubnya Allah Subhanahu wa taala itu justru fi halid zuhuri, pada saat penampilan muncul tampaknya Allah, mimma sebagian daripada sesuatu yang dulu yang menunjukkan apa ma'ala wujudi kohri, atas munculnya kekuasaan atau keperkasaannya Allah. Justru Allah itu terhijab oleh seseorang, oleh manusia, oleh hamba itu justru karena di saat penampilan yang sangat terang tadi, seperti tadi saya ilustrasikan itu tadi, itu menunjukkan bahwa betapa maha koharnya Allah, maha perkasanya Allah untuk menutupi, ya, untuk menutupi eksistensi tampilnya Allah itu. Justru cara menutupi Allah itu dengan tampak yang jelas dan terang benderang itu. Itulah salah satu kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama asyara, sebagaimana asyara telah memberikan petunjuk ilahi kepada Allah. Siapa? Dalam hal ini adalah Ibnu Athaillah Sakandari, nanti masuk kepada yaitu kata mutiara yang ke-15. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat wa akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.